Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Shalom. Halo. Nah, itu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Dingin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tapi tidak akan menyurutkan sukacita kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan diri kita yang terbaik. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami katakan Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau memelihara hidup kami sepanjang minggu ini. Kami merasakan kasih setia Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam kami melewati hari-hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Engkau yang rela mati bagi kami. Engkau yang menebus setiap dosa kami. Engkau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memberi hati kami yang terbaik. Kami mau beri diri kami yang terbaik. Karena Engkau lah yang terima yang terbaik dari kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau bawa sukacita kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku menyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Mari senang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Sukacita kami penuh Tuhan. Haleluya. Dan kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bermazmur bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Oh, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu
Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami terus bernyanyi. Mulut kami terus menyembah memuji Tuhan. Hati kami limpahkan syukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Buat pengorbananmu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Oh, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sudah menyapa saudara sebelah kiri kanan? Belum? Mari kita sapa terlebih dahulu. Shalom. Halo. Haleluya. Siapa di sini yang sudah dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan? Amin. Siapa yang sudah merasa dibebaskan, ditebus oleh Tuhan? Amin. Haleluya. Nah, kita mau menari memuji buat Tuhan. Kau bebaskan kami Tuhan. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Haleluya Tuhan. Setiap langkahku, setiap nafasku, oh hanya kasih-Mu termegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam. Terima kasih Tuhan. Kepada terang-Mu, selamatkanku. Oh, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan
masa depanku kami tinggikan. Nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karyamu Tuhan. Di hidup siapa? Di hidupku. Haleluya. Oh, oh, oh. Hanya kasih-Mu termegah, hanya kasih-Mu termegah. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam-Mu kepada terang-Mu. Selamatkan, Kau bebaskan kami, amin. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Saya mau ajak saudara yang hari ini sudah terbebaskan oleh darah Tuhan untuk kita bersorak-sorai bergantian. Bisa Bapak Ibu Saudara? Siap? Haleluya. Saya dulu ya. Oh, 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 oh. Kurang kenceng. Oh, 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 hey, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depan kami. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Oh, 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 haleluya. Karena kita hidup dari kebenaran Tuhan, amin. Kebenarannya lah yang jadi panutan kita, jadi dasar hidup kita, dan dialah yang menjadi pilihan kita, amin Bapak Saudara. Haleluya, Tuhanlah pilihanku. Hey, mari kita menari buat Tuhan, bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Oh, hey, 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 hey. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa, amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, hey.
mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Adalah pilihanku. Haleluya. Kebenaran-Mu lah pilihan kami Tuhan. Kau Tuhan yang mulia. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, Turun ke dunia, tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Oh, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap bersorak lebih lagi, haleluya. Hei, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, mari yang mantap, adalah pilihanku. Param pam 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 pam. Oh, param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oh 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 oh. Beri sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak sudah ngasih Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Semua bersuka cita di Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan kini saatnya Bapak Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita juga akan berikan persembahan kita yang pertama di amplop warna coklat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Allahku, Engkau yang mengasihiku, Engkau yang menguatkan setiap kami, Engkau yang menuntut setiap langkah kami menjalani hari-hari kami. Kami rasakan kecukupan dari Tuhan, kami rasakan kasih setiamu yang sempurna dalam diri kami. Nah kini saatnya Tuhan, kami berikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan, yang paling kami kasihi, untuk kami berikan sebagai korban persembahan kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami memberikan diri kami Yesus, jadi korban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk layak Engkau taburi dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah bertumbuh berbuah dalam diri setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi jawaban setiap kami. Firman-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu yang memulihkan setiap kami. Dan firman-Mu yang memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan beri yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan. Pada senang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pemulihan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang kami sudah lewati, Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, dan memelihara kami semua umat-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Mu dan juga lewat perjamuan Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu, kami dipulihkan, kami dijamah oleh Tuhan, dan kami semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah minggu yang pertama, jadi sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, dan di dalam Alkitab disebut perjamuan Tuhan. Nah, mari kita pelajari kembali arti dan makna perjamuan Tuhan ini. Kita membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24, ya, demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, perjamuan Tuhan atau perjamuan suci di dalam gereja itu dinamakan sebagai suatu sakramen atau sakramen. Nah, sakramen ini dari bahasa Latin sacramentum, yang berarti suatu upacara suci. Sakramen adalah upacara suci dalam gereja Kristen yang menjadi mediasi, ya, dalam arti menjadi simbol yang terlihat dengan menggunakan air. Kalau baptisan air, menggunakan roti dan anggur dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, sebagai manifestasi dari rahmat Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi visualisasinya air, ya, dalam
baptisan dan visualisasi bentuk yang bisa dilihat adalah anggur dan roti. Nah, arti daripada sakramen itu yaitu untuk menjadikan suci. Ya, biasanya orang diminta untuk memberikan janji suci atau sumpah suci. Dan itu merupakan suatu misteri. Ya, misteri suci dari anugerah Allah, dari Injil, ya, dari firman Tuhan, dari Allah yang tidak kelihatan, rahmat Tuhan yang tidak kelihatan, berkat Tuhan yang tidak kelihatan di dalam perjamuan kudus. Saudara, kita bisa melihatnya ya di dalam wujud roti dan anggur yang merupakan wujud daripada anugerah Allah yang Tuhan tidak kelihatan, yang tidak kelihatan itu. Dan zaman dahulu sakramentum itu adalah merupakan sumpah prajurit kepada panglima, kepada raja atau kepada kaisarnya untuk tetap setia, bahkan setia sampai mati demi nusa dan bangsanya. Begitu juga berdasarkan sakramen dari rahmat Tuhan yang tidak kelihatan melalui roti dan anggur itu, kita diingatkan kembali akan rahmat Tuhan yang begitu besar yang menyelamatkan kita. Lalu setiap orang Kristen juga harus menyatakan janji kesetiaannya kepada Tuhan. Ini harus diulang kembali. Karena Yesus mengatakan setiap kali kamu melakukannya. Seringkali manusia kan suka lupa. Ya. Tapi setiap perjamuan ini kita dengan menerima roti dan oh iya, inilah rahmat Tuhan. Inilah rahmat keselamatan itu oleh tubuh dan darah Yesus. Lalu kita berjanji setia kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia. Ya, kalau duit habis enggak masalah gitu ya. Lalu pacar meninggalkan aku, masih banyak gantinya. Tapi tanpa Tuhan hidup ini jadi apa gitu ya. Sebabnya apa? Jadi saudara, ya, di Papua, di Jawa, di mana saja kita mau tetap setia kepada Tuhan. Nah, arti di dalam gereja ini saudara saya ambil yang penting-penting saja ya. Yaitu merupakan suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga dengan menerima sakramen itu seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah sepakat, Tuhan sudah demi kasihnya, dia nyatakan kasih Tuhan rela mati di atas kayu salib. Nah, begitu juga saudara kita yang percaya, kita juga harus menyatakan sikap kita. Kita juga sepakat mau percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, sebagai janji kesetiaan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Tanpa kesetiaan, kita gampang tinggalkan Tuhan. Ya, tanpa komitmen, kita ini mengambang ya dalam mengiring Tuhan, tidak ada kemantapan. Dan kemudian menurut Agustinus, salah seorang dari bapak gereja, sakramen itu berarti tanda yang kelihatan dari yang tidak kelihatan, ya seperti yang saya singgung tadi, dari suatu hal suci, sesuatu yang kudus, atau wujud yang kelihatan dari rahmat Allah yang tidak kelihatan, dari firman yang tidak kelihatan. Tanda dan meterai yang kelihatan
dan kudus yang ditentukan oleh Tuhan menjelaskan tentang segala sesuatu yang dijanjikannya. Jadi apa yang kelihatan roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, korban Yesus yang sudah dikerjakan untuk kita, itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Mana Tuhan pernah mengingkari janji? Mana Tuhan tidak pernah setia? Ya, sehingga dengan kita menerima tubuh dan darah Yesus itu, yang kelihatan itu, saudara, kita diingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan kepada kita. Buktinya mana? Korban Tuhan di atas kayu salib. Ya, sehingga kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan. Dan perjamuan ini ditetapkan Tuhan untuk meneguhkan juga baik persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan jemaat, karena memberikan anugerah dan menguduskan hidup kita. Puji Tuhan ya. Jadi kalau kita itu ada dosa-dosanya, kita mohon kembali dipulihkan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan dibaharui kembali. Dan juga hubungan kita dengan jemaat satu dengan yang lain. Kalau kita melihat orang itu mengecewakan saya, ya, orang itu menyakiti hati saya, kita melepaskan pengampunan. Tuhan sudah mengampuni saya. Mengapa saya tidak mengampuni dia? Tuhan sudah menerima saya padanya. Juga dalam rumah tangga dipulihkan. Mungkin ibu-ibu yang melihat bapaknya itu hatinya kecewa, dia itu cuek saja sama saya, gitu ya. Sekarang kadang-kadang kasih belanja, kadang-kadang enggak, gitu. Tapi dengan mengingat rahmat Tuhan yang begitu besar, mengapa saya tidak bisa mengampuni suami saya? Juga suami kalau melihat istri saya makin tua, makin cerewet. Ya. Di Amerika ada di bandara itu ada seorang kakek-kakek tua dituntun sama istrinya. Istrinya juga sudah tua sih, tapi masih kuat. Bapaknya ini sudah tua ya, jalan itu sudah berbungkuk-bungkuk, dituntun istrinya. Cepat-cepat kamu itu lama jalannya, tasnya dibawa. Suaminya diem aja, nurut aja sama istrinya begitu. Kalau saya bilang itu, disuka aku tua kayak begitu, kamu ya cerewetnya kayak begitu. Nah saudara, karena apa? Karena Tuhan yang sudah merahmati kita. Karena Tuhan yang sudah mengampuni kita. Ya, karena Tuhan yang sudah memberkati kita terlalu banyak. Bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang lain? Bagaimana kita tidak bisa menerima orang lain apa adanya? Bagaimana kita tidak bisa memberkati orang lain, ya? Menolong orang lain dan berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, jadi perjamuan saudara, itu ada pemulihan terjadi baik dengan Tuhan dan juga dengan orang lain dalam rumah tangga. Dan kita juga dapat menyampaikan apa yang jadi keperluan kita kepada Tuhan. Tuhan penyelamat kita, Tuhan penolong kita. Kita tidak perlu takut ya, menjalani hidup ini. Nah, sakramen itu ada dua macam ya. Pertama baptisan air, yang kedua baru perjamuan Tuhan. Dua ayat-ayatnya. Baptisan air, baptizo, itu di dalam bahasa apa saja artinya diselamkan. Nah, beberapa tahun yang lampau di sini ada satu mahasiswa program S3 di Unibro. Nah, dia ikut diajak temannya ke gereja kita di sini. Begitu. Lalu dia mendengar
mengenai baptisan air ini. Oh, dia tidak bisa tidur ya, pulang di rumah. Oh, dia mengikuti program dokter, jadi dia punya intelektual yang tinggi. Oh, dia selidiki di dalam Alkitab. Apa artinya kata baptisan? Ya, baptis dari kata baptizo itu. Dia tidak menemukan kata lain selain diselamkan. Itu sebabnya dia datang sama saya, Pak Pendeta, tolong baptiskan saya. Biasanya kan disuruhkan dari mimbar. Ya, nanti tanggal sekian diadakan baptisan. Siapa yang mau daftar? 1, 2. Sudah mendekati baptisan itu, siapa yang mau daftar lagi? Kita sudah mendorongnya. Ini minta sendiri, ya, minta sendiri. Nah, saudara. Lalu dia baptisan itu pada menunggu hari Paskah ya. Waduh, sudah tidak sabar. Ini lalu kita baptiskan secara khusus. Ya. Cewek ini. Saudara. Kemudian dia dimarahi orang tuanya. Kamu itu mau jadi apa? Ya. Kamu tidak boleh baptisan model Pantekosta begitu. Lalu dia bilang kepada ayahnya, ayah itu seorang ilmuwan, profesor doktor, nggak tahu profesor doktor, kabulator, bocor atau apa, ya. Saya juga sedang ikuti program dokter. Saya sudah pelajari istilah baptis ini, artinya diselamkan. Itu sebabnya biarkanlah saya mengikuti keyakinan saya. Ya, ayahnya tidak bisa mencegah. Lalu saya baptiskan. Baptisan itu sebagai tanda percaya. Yaitu orang yang sudah percaya Yesus sebagai tanda percaya baptisan. Makanya secara hukum, kalau sudah ditanya oleh negara karena saudara mau kawin, saudara urusan hukum apa, agama apa, Kristen. Buktinya apa? Oh, buktinya saya tiap minggu ke gereja, Pak. Itu nggak berlaku. Kamu Kristen, buktinya apa? Saya hafal 1000 nyanyian, Pak. Itu juga nggak berlaku. Kamu Kristen, buktinya apa? Nama saya Kristen, Pak. Matthew, Markus. Itu juga nggak berlaku. Buktinya saudara diakui sebagai orang Kristen kalau saudara bisa menunjukkan surat baptisan. Apalagi mau menikah, ya. Yang menunjukkan bahwa engkau Kristen atau bukan? Kristen, Pak. Mana buktinya? Baptisan. Saudara punya surat baptisan. Sama seperti kalau saudara ke luar negeri. Kamu warga negara apa? Indonesia. Saudara menunjukkan paspor. Saudara tidak bisa menunjukkan saya punya uang banyak, nggak bisa. Saya punya akte, tidak bisa, saudara, ya. Begitu juga ya kalau saudara Kristen, tandanya saudara sudah dibaptis. Kalau saudara mengaku percaya belum dibaptis, itu sama dengan percayamu belum sah. Sama seperti kamu pacaran tapi belum kawin, belum sah. Baru kalau sudah menunjukkan surat kawin, itu sudah sah. Makanya saudara, ya sudah, jangan keras hati lah, jangan mokong-mokong. Ya. Yang sudah percaya belum baptis, segera dibaptis sebelum engkau mati disambar petir. Ya. Nanti kalau di sorga begitu ditanya, kamu Kristen mana surat baptisannya? Enggak ada. Waduh, repot ini. Nah, yang kedua, baptisan arti rohani yang dalam adalah persekutuan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Sehingga kemudian kita hidup dalam pengudusan. Karena Yesus sudah mati. Saya turut mati bersama Tuhan terhadap hidup yang lain. Tapi Tuhan kan tidak mati terus. Tuhan bangkit. Karena Tuhan bangkit, kita yang turut mati bersama Tuhan, kita turut bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Nah, baptisan itu mengingatkan kepada kita
bahwa kita sudah menguburkan hidup kita yang lama. Yang sudah kita percaya, kita juga sudah bangkit meninggalkan hidup yang lama itu, lalu hidup dalam suatu hidup yang baru sebagai keluarga Allah, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Masuk ke dalam keluarga Allah dan menjadi waris Allah dan sebagai kesaksian. Jadi saudara, ketika seseorang itu dibaptiskan, masuk ke dalam air, keluar sebagai kesaksian kepada dunia, kepada orang lain, kepada keluarga dan kepada jemaat bahwa saya sudah percaya kepada Yesus. Bahwa saya sudah menguburkan hidup saya yang lama. Bahwa saya sudah bangkit bersama Yesus dalam satu hidup yang baru. Begitu kita keluar dari kubur itu, saudara, maka hidup yang lama itu sudah di belakang kita. Ya, dunia itu sudah di belakang kita. Itu gambarannya seperti orang Israel, ya. Orang Israel keluar dari Mesir, kemudian dia melewati laut, itu sama dengan baptisan. Keluar dari laut itu, dan dia nggak bisa kembali ke Mesir lagi. Itu ya. Banyak orang Kristen sudah keluar bolak-balik ya. Itu belum baptis yang benar. Belum menghayati ya makna percaya, kemudian bersekutu dengan kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, dan kemudian berjalan dalam satu hidup yang baru, menjadi murid Kristus, menjadi keluarga Allah, menjadi orang Kristen, dan sudah menyatakan suatu kesaksian. Ya, sudah menyatakan, sudah memproklamirkan diri kepada orang lain. Saya akan menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tidak lagi balik ke belakang. Akan maju terus mengiring kepada kita. Oke, saudara. Nah, sekarang kembali kepada perjamuan Tuhan tadi. Makna roti dan anggur, kalau air dalam baptisan, maknanya kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Tetapi dalam perjamuan Tuhan, roti melambangkan tubuh Kristus. Yang mengingatkan kepada kita, Yesus kan berkata, setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan. Nah, jadi nggak ada alasan ya untuk orang Kristen itu sudah percaya masuk gereja, menolak, tidak mau menerima perjamuan. Tadi apa roti itu? Hah? Roti menggambarkan apa? Menyimbolkan apa? Tubuh Kristus. Kalau saudara menolak tubuh Kristus, lah, lalu bagaimana saudara selamatnya? Saudara oleh apa? Ya, makan tubuh Kristus memperingati tubuh Yesus yang disalibkan. Makan tubuh Kristus dalam arti kita dipersatukan dengan Dia, yaitu menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu artinya kita makan roti, kita menerima apa yang Yesus lakukan mati bagi kita. Ya kalau nggak mau terima perjamuan, sama dengan sudah tidak mau menerima apa yang Yesus lakukan bagimu. Gimana sih? Ya. Kecuali kalau engkau nggak percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, anggur melambangkan darah Yesus yang mengingatkan dan memperingati kepada kita tentang darah Kristus yang ditumpahkan. Yaitu
tertumpuk dari tubuh Yesus yang terpaku, yang terluka di atas kayu salib untuk penebusan dan pengampunan atau penghapusan dosa kita. Darah yang adalah hidup. Darah itu dalam Alkitab bicara mengenai hidup yang ditumpahkan agar memberi hidup kekal kepada kita. Jadi ini menghayati ya, roti anggur itu menghayati tubuh dan darah Yesus. Nah, sehingga perjamuan itu mempunyai dimensi baik masa lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Dimensi di waktu yang lalu bahwa ya dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus telah mati menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk menebus dan mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus itu yang menyucikan. Kata menyucikan itu artinya menutupi. Kata mengampuni itu juga berarti menghapus sama sekali. Tidak ada yang bisa menghapus dosamu dan dosaku selain darah Yesus. Ya ini jangan lupa. Setiap kali kita terima perjamuan ini, oh terima kasih. Darahmu yang menghapus dosa. Tidak ada yang lain. Karena suatu kali ketika Martin Luther, ketika dia mau memperjuangkan 95 dalil kebenaran Alkitab, dia mengalami penganiayaan, mengalami perlawanan yang sangat luar biasa dan ancaman dalam hidupnya. Kemudian di malam hari, iblis datang kepadanya. Kamu itu berlagak suci. Ya. Sekalipun sekarang kamu itu pastor. Kayak nggak tahu saja dulu hidupmu bagaimana. Lalu iblis ini menulis di tembok. Ini ceritanya, apa terjadi enggak tahu aku yang baca kok ya. Nomor 1, kamu pernah berbohong. Nomor 2, kamu pernah nyuri duitnya papa mama. Nomor 3, kamu pernah macam-macam ya. Kamu pernah mabuk, kamu pernah cap tikus. Ya. Waduh, banyak dosanya Martin Luther. Kamu sok jago mau jadi pahlawan kamu. Kamu sendiri orang berdosa, tahu nggak kamu itu? Jadi apa kamu itu? Hei setan, seberapapun, sebanyak apapun dosaku, darah Yesus sudah menghapus dosaku. Ngotot saja setannya ini. Darah Yesus menghapus dosa, mana mungkin? Tidak bisa, kamu itu orang berdosa, tahu. Lama-lama Martin Luther marah juga. Dia sedang menulis di mejanya itu. Saking marahnya diambil tintanya. Ya. Zaman dulu kan menulis pakai tinta. Diambil tintanya. Tembok yang berisi tulisan catatan dari dosa-dosanya itu dilempar sama tinta itu. Lalu tintanya itu jebret. Apa jebret itu ya. Muncrat begitu. Menutupi dosa-dosanya Martin Luther, gak kelihatan. Pergi kamu, setan mana? Ya, orang Manado kira-kira begitu. Pergi, setan mana? Iblis gak bisa apa-apa. Jadi saudara, kalau setan menuduhmu, bilang ya, saya tahu bahwa saya ini orang berdosa, saya tidak menyangka. Tapi saya tahu darah Yesus sudah tertumpah, menghapus, menutup saudara semua dosa-dosaku oleh darah Yesus. Di waktu sekarang, kita hidup dalam persekutuan.
Ya, pada masa sekarang ini kita hidup dalam persekutuan dengan kematian, kebangkitan Tuhan, dan kita hidup dalam hidup yang baru, dalam pengudusan. Kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa yang kita lakukan, tapi tabiat dosa kita juga sudah disalibkan, sudah mati bersama dengan Yesus, sehingga kita bebas, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Jadi saudara, kalau saat ini ada godaan dosa, ya, anak-anak kos ini, ibu kos menggodamu beberapa hari ini, ya, dan kamu sudah mulai tergoda. Ingat bahwa kamu sudah mati bersama Yesus. Kamu sudah bangkit dalam hidup kebangkitan Kristus, dalam hidup yang baru. Kamu tidak bisa lagi melakukan itu. Puji Tuhan, ya. Kalau ibu kosmu terus saja menggoda kamu, saudara, katakan bahwa aku sudah bukan aku yang dulu lagi. Katakan no, apapun godaannya. Katakan tidak kepada dosa. Ya. Itu harus kita gunakan, ya. Kita harus punya prinsip, yaitu bahwa kita sudah mati bersama Yesus, hidup kudus. Misalnya, ya kan, saya pernah kasih gambaran, ya, misalnya, ya kita hidup ini tidak bisa bebas dari godaan dosa. Di mana-mana ada godaan. Di Papua, di Sidoarjo, ya Pak, ya. Di Sidoarjo tambah tempatnya itu. Sama seperti di udara ini. Kita tidak bisa menghalau burung-burung apapun yang terbang di atas kepala kita. Burung emprit, burung cucak rowo, kelelawar, codot, ya, apa semua. Mereka bebas terbang di atas kepala kita. Tapi kalau burung-burung itu sudah mulai hinggap di kepala kita, apa sih terbiarkan? Hah? Wahai burung pipit, silakan bikin sarang. Silakan buang kotoran di kepalaku, sungguh harum baunya. Orang sinting, kamu pasti halau, apalagi ibu-ibu yang sudah cantik bersisir rambut dengan bagus. Pasti kata tidak, pasti saudara usir itu. Begitu juga dengan dosa yang menggoda hidup kita. Ada satu nenek-nenek yang rumahnya dia banyak anak kos mahasiswa. Mahasiswa di kantong-kantong. Nah, nenek ini punya kebiasaan tidak bagus. Suka ngintip mahasiswa ini waktu mandi. Lama-lama ya anak-anak itu tahu. Kamu tahu nggak itu? Nenek suka ngintip kita. Benar. Lalu terbilang, Nek, awas ya. Nenek suka ngintip kita waktu mandi. Enaknya kenapa? Awas. Kalau nenek mengintip lagi sama nanti aku akan perkosa sama nenek. Oh, nenek ini enggak takut. Nenek melapin. Janji ya. Wah, silakan. Jadi mari kita nikmati hidup berkemenangan atas dosa di waktu yang sekarang ini, dan di waktu yang akan datang kita akan bersama dengan Tuhan di sorga kekal selama-lamanya. Dia akan datang kembali untuk membangkitkan kita, saudara-saudara, dan mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu pengharapan kita. Puji Tuhan. Sikap kita bagaimana? Kita seharusnya rindu untuk menerima perjamuan Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan kepada setiap orang percaya. Ini bukan perintah pendeta. Ini bukan perintah pastor, ini bukan peraturan gereja. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya. Setiap kali kamu melakukannya. Dan kita harus mempersiapkan diri kita dengan selalu mengintrospeksi dan mengakui kalau
ada kelemahan, ada kesalahan, bahkan ada dosa dalam diri kita, dan juga berdamai dengan orang lain, serta mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang kita percaya pengorbanan Yesus, darah dan tubuhnya sudah menebus kita. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Perjamuan Tuhan sebagai suatu peringatan akan kematian Yesus. Hanya dengan tubuh dan darahnya kita ditebus, bukan dengan yang lain. Saudara, ya. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, bukan oleh usaha kita, supaya kita tidak lupa bahwa dosa kita telah diampuni dan hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, kalau sudah menjalani hidup ini, saudara yakin bahwa engkau sudah ditebus dan hidupmu adalah miliknya Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Ya. Tuhan tidak akan tinggalkan miliknya. Berkat-berkat perjamuan Tuhan yang lain. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dengan makan dan minum perjamuan Tuhan, berarti juga saudara, selain kita lebih diteguhkan iman kita, dalam Yesus aku punya hidup yang kekal. Kalau nanti aku mati, Tuhan akan membangkitkan aku dan akan bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Tetapi kalau aku masih hidup dalam dunia ini, firman Tuhan berkata, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Hanya di dalam Yesus ada kepuasan yang sejati. Ya, tidak masalah. Saudara-saudara, di Amerika saya makan buffet. Buffet, waduh, makan tak puasnya. Sampai perutmu meletus. Ya, makanan enak-enak. Makan hibachi, makanan Jepang, makanan Korea, makanan Vietnam, makanan Amerika, makan roti bagel. Ya. Saya menginap di Hotel Marriott. Di situ ada ruangan VIP 24 jam, boleh makan sepuasnya, makanan enak. Sudah, ibu gembala itu ngambil sedikit-sedikit, dibawa pulang. Ya memang boleh kok, boleh ngambil berarti coklat segala macam. Tetapi saudara, tidak ada makanan dunia ini yang bisa memuaskan kita. Tidak ada kekayaan dunia ini yang bisa melepaskan dahaga kita. Hanya tubuh dan darah Yesus yang memberikan kelegaan, kepuasan yang sejati. Saya pulang, saudara, lapar di rest area. Saya cari hibachi nggak ada. Saya cari steak nggak ada. Saya cari buffet nggak ada di rest area. Yang ada mie rebus. Tapi sama saja enaknya. Yang membuat enak itu Yesus yang ada dalam hati kita. Ya? Ada bos dari Papua sebentar nggak tahu ngajak makan saya di mana. Gitu ya. Yang penting ya kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita.
ya, dan menghadiri perjamuan menunjukkan bahwa seorang mau menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah mempersembahkan dirinya. Lalu setiap kali kita terima perjamuan, itu mendorong kita apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Happy Sunday, saudara-saudara, ya. Tuhan memberkati kita semua, kita berdiri bersama-sama. Saya mengundang pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Ingat kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa. Perjamuan ini mengingatkan kita kembali. Haleluya. Aku takkan lupa. Mari kita angkat tangan kita sekarang. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapa di surga, biarlah dengan perjamuan ini kami tidak lupakan kasih-Mu, akan anugerah-Mu, akan pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Dan pada masa sekarang kami hidup dalam pengudusan. Kami hidup bersama kematian dan kebangkitan-Mu. Hidup dalam satu kehidupan yang baru, menyongsong harapan kami di masa yang akan datang.
Kami akan bersamamu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya pada saat ini kalau Tuhan masih memberi kesempatan dan hidup kepada kami, biarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai satu persembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Hidup yang memuliakan Engkau. Tuhan akan lebih memberkati kami semua umat-Mu. Pada saat ini setiap umat-Mu yang datang dengan beban, dengan persoalan, dengan pergumulan, Engkau yang sudah mati bagi kami, menyelamatkan kami, mana mungkin Tuhan membiarkan kami, mana mungkin Tuhan tidak menolong kami. Dengarlah doa-doa umat-Mu dan tolonglah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, sucikan dan ampuni segala dosa salah kami. Biarlah perjamuan ini mendatangkan berkat yang besar bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, si setia Allah ada besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puas hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Yesus ini. Siapa yang makan tubuhku dan menerima hidup yang kekal, dia tidak lapar lagi, dia tidak haus lagi, dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama dengan syukur. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Dosa kita diampuni, dosa kita disucikan. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan memiliki semua janji-janji Tuhan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang dikorbankan bagi kami. Kami ditebus, dosa kami diampuni, kami diselamatkan. Kami menerima hidup yang kekal ya Tuhan. Kami tidak lapar lagi, kami tidak haus lagi. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Haleluya. Dan kami punya pengharapan di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan kami. Dan kami akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Selama kami hidup dalam dunia ini, hidup kami milik-Mu, yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini umat-Mu yang sakit, biarlah dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang datang dengan keperluan diberkati oleh Tuhan. Yang datang dengan persoalan ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita naikkan pujian, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Bisa aku percaya kasih menyelamatkan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Tinggi sekali. Kurang tinggi. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu. Gak bisa kamu rupanya. Yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang
Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkan. Mari kita berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, pekerjaan Tuhan sepekan. Hari Selasa ada kelompok-kelompok sel. Saudara bisa membukanya di website gbtigloria.com, di mana kelompok-kelompok ini diadakan. Hari Rabu gilirannya ibadah wanita, ya, dengan acara khusus kemerdekaan, ya. Rupanya pakai kebaya merah baju putih kah, atau baju merah kebaya putih, ya. Juga kue-kue yang dibuat nanti merah putih, ya. Haleluya. Hari Kamis ada ibadah pemuda juga dengan tema kemerdekaan kah? Dan hari Jumat ada doa puasa, hari Sabtu ada ibadah keluarga muda, ada keluarga muda. Kalau tidak di gereja juga di mana-mana biasanya. Ya. Nah, hari Minggu kita kembali ibadah 5 kali, jam 7, 9, 11, 5 sore, dan jam 7 malam. Nah, saudara-saudara, kita ada tamu dari Kanada yang akan melayani kita ibadah jam 5 sore. Tuhan memberkati. Terima kasih bantuan Tuhannya jemaat semua. Saya selama 3 minggu pelayanan di Amerika, di Seattle, di Ohio. Di Ohio sempat bertemu dengan keluarga Simbolon, ya, dengan Neti, mana itu Simbolon. Haleluya. Dengan suaminya, dengan anaknya. Bu, salam. Ibu diminta ke Ohio sana tinggal 6 bulan. Bu. Ya, cuma pekerjaannya tidak bisa ditinggal. Lalu Neti saya minta ibadah di GBDI, karena selama ini ibadah di Protestan nggak tahu yang gereja. Ke gereja itu hanya 1,5 jam. Puji Tuhan. Dan terakhir pelayanan di New Jersey, sempat jalan di New York, juga ketemu dengan Berti, ya, patung Liberty maksudnya. Ya itulah. Lalu pulang dari Seattle ke Los Angeles itu 3 jam. Dari Los Angeles ke Tokyo itu 10 jam setengah. Kemudian hanya transit 1,5 jam dari Tokyo ke Jakarta selama 7 jam. Lalu dijemput mobil sama Evan sama Ugan. Itu 12 jam pulang. Ya, 12 jam itu berapa kita pulang? 12 jam. Tadi pulang-pulang kaki saya bengkak. Ya. Tapi tidur semalam sudah pulih lagi. Terima kasih, saudara. Tuhan sudah memberkati saya semua dengan semuanya sudah aman-aman, sudah selamat. Ya, cuman sayangnya ya mereka banyak murid-murid saya yang minta pelayanan nggak sempat melayani.
Sayang saudara ya. Sayang dolarnya itu saudara ya. Mungkin next time better ya. Di lain waktu masih ada kesempatan. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan menadahkan tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua saat pagi hari ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.